Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radenda Siriani dari kelas A semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memberikan review pada materi pertemuan ke-12, di mana materi tersebut telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Materi yang pertama yaitu kealpaan atau kulpa, yang merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari yaitu bewusst schuld dan kealpaan tidak disadari yaitu unbewusst schuld. Unsur-unsur kealpaan. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua, ada pelaku kurang hati-hati. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, ada culpa lata atau Merkellich schuld atau Grof schuld, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, ada culpa levis atau culpa levissima atau Lich schuld, yaitu kealpaan ringan. Selanjutnya ada bewusst schuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, ada unbewusst schuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama ada sistem deskriptif atau menyatakan, yang kedua ada sistem normatif atau menilai, yang ketiga ada sistem deskriptif normatif. Di Indonesia, KUHP di Indonesia menganut sistem ketiga yaitu sistem deskriptif normatif, di mana deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan pelaku mempunyai beberapa penyakit. Yang pertama, kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua, piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, ada klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruangan yang sempit. Yang keempat, ada nipomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu dengan wanita selalu berkeinginan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa tersebut dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungannya dengan penyakit yang dideritanya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana atau tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya ada keadaan mabok atau intoxication atau drunkenness. Di Indonesia sudah bukan kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal ini, pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dari dan akibat dari perbuatannya. Jadi, bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu, harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau pompe. Yang kedua, ada pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.